Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elva dengan NPM 2478-2097. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah analisis ilmu data pada lab 11 yaitu analisis regresi. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk memahami konsep dasar dari analisis regresi linear, lalu mampu mengidentifikasi variabel dependent dan independent, lalu mampu membangun model regresi linear berganda, lalu menganalisis hasil output regresi, lalu melakukan uji konsumsi klasik, dan terakhir menarik kesimpulan dan interpretasi. Nah, jadi analisis regresi itu adalah metode statik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel yang terikat yaitu Y dengan satu ataupun lebih variabel bebas yaitu X. Nah, tujuannya itu untuk memprediksi, mengukur pengaruh, dan memahami pola hubungan antar variabel. Nah, jadi analisis regresi itu digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti seberapa besar sih pengaruh X terhadap Y, lalu jika X naik, apakah Y itu ikut naik, dan bisa tidak Y itu diprediksi dari nilai X. Oke, langsung saja di sini. Oke. Nah, di sini langsung saja pada Google Colab-nya. Nah, jadi pada langkah yang pertama, tahap yang pertama di sini yaitu import library dan dataset. Nah, jadi yang pertama ini saya menggunakan library Pandas, lalu NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, di sini mengupload file di Google Colab dengan perintah pd.read.jsp. Nah, di sini sudah saya upload ya sebelumnya. Dan di sini jumlah untuk baris pada dataset yang saya gunakan yaitu dengan absen 23 yaitu World Energy Consumption. Nah, itu dataset yang saya gunakan ya. Nah, jadi selanjutnya pada tahap yang kedua yaitu identifikasi variabel regresi. Nah, jadi di sini pada tahap ini saya melakukan pemilihan variabel yang akan digunakan dalam analisis regresi linear berganda yaitu variabel dependent ini data saya dipilih yaitu primary energy consumption yaitu total konsumsi energi primer yang diprediksi. Lalu untuk variabel independent X itu ada 4 yaitu electricity generation, oil consumption, gas consumption, coal consumption. Nah, jadi pada keempat variabel ini dipilih karena secara logis itu merupakan faktor yang berkontribusi langsung terhadap total konsumsi energi primer. Nah, ini untuk hasil dari outputnya. Nah, jadi output yang ditampilkan ini dia menunjukkan 5 contoh baris pertama dari variabel X dan Y. Nah, 5 baris pertama ya. Nah, di nilai Y ini dia berisi angka konsumsi energi primernya. Nah, sedangkan dia kalau variabel X dia berisi angka konsumsi listrik, minyak, gas, dan batu bara dari data yang sama. Nah, jadi hal ini dapat memastikan bahwa variabel yang sudah terbaca itu dengan benar dan siap digunakan untuk membangun model regresi pada tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tahap pembentukan model regresi. Nah, jadi pada tahap ini model regresi linear berganda itu dibentuk menggunakan data variabel X dan Y yang sudah dipilih. Nah, jadi datanya itu dibagi menjadi data training dan testing. Nah, data training dan testing agar modelnya dapat dilatih terlebih dahulu dan dievaluasi secara terpisah.
Nah, jadi setelah modelnya dilatih, dia menggunakan model model.fit x train dan y_train. Nah, jadi ini memperoleh intercept yaitu 22,76. Jadi serta koefisiennya itu masing-masing variabel independen. Nah, jadi semua koefisien dia bernilai positif, yang berarti peningkatan pada electricity, lalu oil, gas, dan coal itu akan meningkat dinilai primary energy consumption. Oke, selanjutnya di sini tahap 4 yaitu analisis regresi stand models. Nah, jadi pada tahap ini menggunakan state models untuk melihat hasil regresi secara statik lengkap. Jadi di sini outputnya dia menunjukkan bahwa model memiliki R square. Nah, R square itu 1000. Jadi itu berarti model ini mampu menjelaskan hampir seluruh variasi. Nah, di sini juga untuk primary energy consumption, di sini semua variabel itu memiliki p-value, yaitu value. Nah, di sini value yaitu 0,000. Jadi sehingga electricity, oil, gas, dan coal itu terbukti berpengaruh signifikan terhadap energi primer. Nah, koefisien juga setiap variabel itu dia bernilai positif, sehingga peningkatan konsumsi energi itu pada setiap sumber akan meningkatkan primary energy consumption. Nah, namun di nilai Durbin itu dia sangat rendah, yaitu 0,088. Itu menandakan adanya korelasi dan uji normalitas, yaitu Omnibuus dan Jar-Querberat. Itu menunjukkan bahwa residual itu tidak normal. Oke, selanjutnya di sini tahap 5 yaitu prediksi 5 periode ke depan. Nah, di sini untuk pada tahap 5 ini melakukan prediksi pada prediksi primary energy consumption ya, untuk 5 periode ke depan, ke periode terakhir ke dataset, dalam dataset. Nah, jadi model itu diambil 5 baris terakhir dari variabel X sebagai data masa depan. Nah, lalu dia akan menghasilkan nilai prediksi berdasarkan pola regresi. Nah, jadi di sini hasil dari prediksi itu menunjukkan bahwa nilai dari energi primer tetap tinggi dan cenderung meningkat seiring naiknya konsumsi elektrik, oil, gas, coal. Nah, jadi untuk nilai prediksi terbesar pada periode terakhir itu yaitu sekitar 166,213 yang menggambarkan bahwa tren kenaikan energi primer pada data terbaru. Oke, selanjutnya di sini ada tahap 6. Nah, di sini yang pertama ada uji normalitas residual. Nah, di sini menggunakan Kiki-Float. Nah, jadi di sini terlihat bahwa pada grafik ini terlihat titik-titik residual tidak mengikuti garis diagonal. Nah, jadi artinya belum sepenuhnya berdistribusi normal. Jadi walaupun begitu model regresi linear masih bisa digunakan karena normalitas residual bukan syarat utama untuk prediksi, tetapi lebih ke fasilitas inferensinya. Nah, selanjutnya di sini ada multikoliniaritas. Nah, jadi pada uji multikoliniaritas ini
Jadi setiap fitur itu pada dataset itu dihitung dari nilai fifth-nya. Jadi jika fifth itu lebih dari 10, berarti terjadi multikoloritas pada datanya. Jadi fifth itu cenderung tinggi karena hubungan antar konsumsi energi saling berkaitan kuat. Nah, ini sejalan dengan catatan output di stand models yang menunjukkan adanya indikasi multikolinears. Oke, selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas. Nah, jadi di sini untuk outputnya, jadi untuk grafik scatter plot residual versus fitted ini menunjukkan bahwa polanya ini yang tidak random dengan penyebaran residual yang menyebar dan menyempit ke beberapa titik. Nah, jadi ini menandakan bahwa ada heteroskedasitas. Nah, jadi meskipun begitu, model ini tetap dapat digunakan untuk prediksi, namun interpretasi statiknya harus lebih dihati-hatikan. Dan terakhir di sini ada autokorelasi Durbin-Watson. Nah, jadi di sini menghitung nilai dari Durbin-Watson untuk memeriksa autokorelasi. Nah, jadi untuk hasilnya di sini adalah 0,087. Nah, ini menandakan bahwa sangat jauh dari nilai ideal 2. Nah, jadi ini berarti terdapat autokorelasi positif yang kuat pada residual. Oke, di sini terakhir ada korelasi antar fitur. Nah, di sini saya menggunakan grafik yaitu heapmap korelasi. Nah, jadi ini gunanya untuk melihat seberapa kuat antar variabel energi. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa semua variabel memiliki korelasi yang sangat tinggi. Oke, sangat tinggi satu sama lain, terutama di electricity generation, oil consumption, gas consumption, lalu coal consumption. Itu memiliki coal consumption enggak. Jadi dia pada ketiga variabel ini dia memiliki korelasi di atas 0,95 terhadap primary energy consumption. Nah, jadi di sini nilai korelasi yang sangat tinggi ini menjelaskan kenapa model regresi memiliki R-square itu mendekati 1, namun menandakan adanya multikorelaritas antar fitur. Oke. Nah, jadi untuk kesimpulan dari ketujuh tahap ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa konsumsi energi primer itu sangat dipengaruhi oleh 4 variabel utama, yaitu electricity generation, oil, gas, dan coal. Nah, jadi semua variabel tersebut itu memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap energi primer. Nah, ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang besar serta tinggi kesignifikan p-value yang semuanya kurang dari 0,05. Nah, jadi secara keseluruhan regresi ini memberikan gambaran bahwa peningkatan produksi listrik, konsumsi minyak, gas, dan batu bara itu secara konsisten meningkat konsumsi energi primer. Nah, jadi model ini mampu memprediksi nilai energi primer untuk periode berikut dengan hasil yang sangat tinggi dan konsisten untuk mengikuti pola data sebelumnya. Nah, selesai untuk hands on-nya. Jadi kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.